Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah. Berikut ini adalah kisah tentang Abdullah ibni Abu Bakar al-Shiddiq, yang juga dikenal sebagai pemberi kabar kepada penghuni gua saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur. Yang menarik dari kisah ini adalah saat di mana Abdullah diperintahkan oleh sang ayah untuk menceraikan istri yang sangat ia cintai dan sayangi. Tak terbayang bagaimana terpukulnya ia dengan kejadian itu. Apa sebenarnya yang membuat sang ayah memerintahkannya untuk menceraikan istrinya itu? Mari kita simak kisah selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa tulis saran dan masukan di kolom komentar. Sahabat juga boleh share video ini agar lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua karena telah membantu menebar kebaikan kepada sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Abdullah ibni Abu Bakar al-Shiddiq adalah putra sahabat terkenal yang sangat dikasihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar al-Shiddiq. Lelaki dewasa pertama yang bersyahadat mengakui kenabian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Qutailah binti Abdul Uzza yang melahirkan Abdullah dan Asma. Abdullah adalah seorang penyair yang lembut dan fasih. Ia menikahi Atikah binti Zaid, saudari Said ibni Zaid yang termasuk kelompok 10 sahabat yang mendapat jaminan surga. Atikah juga dikenal sebagai penyair wanita yang kepandaian bahasanya tak kalah dari sang suami. Ia juga dikenal dengan kecantikannya sehingga Abdullah sangat mencintai dan mengasihinya. Abdullah menjadi muslim yang soleh sejak menyatakan kesaksiannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berjuang dan mengerahkan harta serta jiwa dan raganya demi keagungan Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah bersama ayahnya Abu Bakar al-Shiddiq, Abdullah membantu mereka dengan menyampaikan kabar tentang apa yang terjadi di Mekah kepada mereka. Selama 3 hari kedua bersahabat itu bersembunyi di Gua Sur sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Abu Ja'far al-Tabari menuturkan bahwa ketika mereka bersembunyi menghindari kejaran kaum Quraisy di Gua Sur, Abdullah ibni Abu Bakar mendatangi mereka setiap malam menyampaikan berita tentang keadaan Mekah dan upaya yang dilakukan para pemuka Quraisy. Menjelang dini hari Abdullah baru kembali ke Mekah. Abdullah memang telah diperintah oleh ayahnya untuk mengamati apa yang terjadi di Mekah dan apa yang dilakukan kaum Quraisy, kemudian melaporkannya kepada mereka di Gua Sur. Abu Bakar juga menyuruh Amir ibni Fuhairah untuk menggembalakan domba miliknya di siang hari dan membawanya ke gua menjelang malam. Tugas lain dibebankan kepada saudarinya, Asma binti Abu Bakar, yaitu membawakan makanan untuk mereka. Berkat bantuan merekalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dapat bertahan tinggal selama 3 hari di gua itu. Akhirnya, kaum Quraisy merasa bahwa mereka tak mungkin lagi mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka menggelar sayembara demi memburu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang dapat mengembalikan Muhammad ke Mekah akan mendapat hadiah berupa 100 ekor unta. Kabar penting itu tentu saja tak luput dari pengamatan Abdullah. Sore hari itu, ia bergegas pergi menuju Gua Sur untuk menyampaikan kabar itu kepada mereka. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Amir ibn Fuhairah menggembalakan domba majikannya dan di sore harinya ia mendatangi Gua Sur membawa domba milik Abu Bakar untuk diperah susunya dan disembelih. Setelah Abdullah tiba di gua, barulah Amir ibni Fuhairah pulang ke Mekah sambil menggiring domba-dombanya untuk mengaburkan jejak kaki mereka. Itu berlangsung selama 3 hari. Tak seorang pun dari penduduk Mekah yang mengetahui keberadaan mereka. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menetap di Madinah, beliau mengutus Zaid ibni Haritsah dan Abu Rafi untuk menjemput dan memboyong istri beliau, Saudah binti Zam'ah dan putri-putri beliau ke Madinah. Abdullah ibni Abu Bakar juga diutus untuk menjemput seluruh keluarganya, termasuk Ummu Ruman, ibunda Aisyah, dan Abdurrahman. Keberangkatan mereka ke Madinah ditemani oleh Talhah ibni Ubaidillah. Abdullah tak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Ketika datang seruan jihad, ia langsung mempersiapkan diri dan berangkat bersama beliau. Ia sama sekali tak pernah absen dari setiap peperangan. Namun, seiring perjalanan waktu, sikap dan perilakunya berubah. Ia lebih jarang sholat berjamaah di masjid dan jarang ikut berjihad. Keadaan ini tentu membuat ayahnya bertanya-tanya dan berusaha mencari tahu penyebabnya.
Ternyata, penyebab perubahan itu adalah rasa cinta yang berlebihan kepada istrinya, Atikah. Sampai-sampai ia tak bisa meninggalkannya. Sebagai ayah, tentu Abu Bakar sangat khawatir menyaksikan keadaan putranya yang mengabaikan agama demi seorang wanita. Maka, ia meminta Abdullah menceraikan Atikah. Sungguh permintaan yang sangat berat dijalankan oleh Abdullah, karena ia sangat mencintai Atikah. Namun, Abdullah adalah anak yang berbakti dan mengasihi orang tuanya. Ia tak mau menentang keinginan atau perintah ayahnya. Dengan sangat terpaksa dan berat hati ia menceraikan Atikah. Abu Bakar merasa lega. Pikirnya, setelah bercerai perilaku Abdullah akan kembali seperti semula. Abu Bakar sama sekali tidak tahu bahwa perceraian itu membuat Abdullah terpukul. Akhirnya, perasaan itu menimbulkan gejolak amarah. Abdullah tidak dapat lagi menahan amarah, dan ia gambarkan perasaannya lewat lantunan syair. Duhai Atikah, aku tak dapat melupakanmu meski sekejap. Bulan pun tak mampu lukiskan rasa yang menggantung ini duhai Atikah. Siang dan malam hatiku selalu terpaut padamu meskipun rasa itu tak terungkapkan, bersembunyi dalam hati. Tak pernah kulihat orang yang menderita pedih karena rindu seperti diriku. Memutuskan dirimu yang tanpa dosa dan salah. Kau pemilik segala kebaikan dan keindahan yang tak terlukiskan. Aku merindumu dan kuungkapkan cintaku meskipun terbalut malu. Begitulah bunyi syair Abdullah. Saat sedang bertahajud di rumah, Abu Bakar mendengar ungkapan perasaan yang diucapkan Abdullah. Abu Bakar merasa kasihan melihat penderitaan batin putranya itu. Ia pun sadar, putranya tak kuasa menanggung beban batin semacam itu. Rupanya perceraian tidak membawa kebaikan bagi Abdullah, dan ia tak dapat melupakan Atikah. Karena itulah Abu Bakar mengizinkan Abdullah untuk rujuk kepada Atikah. Ketika mendengar perkataan ayahnya yang mengizinkannya rujuk, Abdullah langsung berujar gembira, "Saksikanlah, aku telah merujuknya." Saking senangnya Abdullah memanggil budaknya yang bernama Aiman dan berkata, "Pergilah, sampaikan kabar gembira ini. Duhai Atikah, kau telah diceraikan tanpa keraguan, kini kudatangi engkau kembali, juga tanpa keraguan. Begitulah ketentuan Allah, setiap orang kembali dan pergi dalam setiap perjumpaan kutemukan cinta dan perbedaan." Kemudian Abdullah menghadiahkan sebuah kebun setelah Atikah bersedia berjanji tidak akan menikah dengan siapapun setelahnya. Akhirnya, suami istri itu pun hidup tentram dan damai. Hari-hari mereka dipenuhi keindahan cinta. Tidak lama kemudian, datang seruan jihad ke Taif. Abdullah tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dan ia pun berangkat bersama pasukan muslim. Dalam perang tersebut ia terluka akibat anak panah musuh hingga ia jatuh tersungkur. Luka-lukanya belum juga sembuh meski terus diobati. Akhirnya, ia wafat kurang lebih 40 hari setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bait-bait syair yang diucapkannya diabadikan sang istri tercinta. Aku kehilangan manusia terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar. Pada dua bersahabat itu tak kutemukan kekurangan sedikit jua. Kedua mataku tak henti berderai menangisi kepergianmu. Dan kulit tubuhku pun belum lagi bersih dari tanah dan debu. Tapi Atikah tak dapat memenuhi janjinya. Setelah Abdullah wafat, ia menikah lagi, yaitu dengan Umar ibni Al-Hattab, kemudian dengan Zubair ibni Al-Awam, dan terakhir dengan Husain ibnu Ali. Mereka semua wafat sebagai syuhada. Barakallahu fikum. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah sahabat Nabi yang lain. Jangan lupa klik tombol notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.